rugi begitu. Nah, kita sudah memasuki tahun yang baru. Tentu kita juga dianjurkan untuk berdoa. Ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Kalau doa akhir tahun ya tadi habis asar. Ya, akhir tahun. Kalau awal tahun ya habis maghrib ini. Karena kita diisi dengan kajian, insya Allah lebih mulia lah gitu. Ya, apakah dibaca nanti boleh-boleh gitu. Kan masih awal. Awal itu kan yang pertama. Jadi sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Sehingga patutlah kita itu berdoa, ya. Berdoa ya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidup di kehidupan berikutnya ini, memberikan pertolongan, ya, memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan kita. Juga kita juga mesti meminta perlindungan dari Allah, ya, dari godaan setan, baik setan yang nampak dari golongan manusia maupun yang tidak nampak dari golongan jin. Ya, termasuk kita mungkin perlu untuk meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala akan dihindarkan itu dari fitnah zaman dan mungkin juga fitnah dajjal. Karena saat ini itu luar biasa. Namanya zaman fitnah itu semuanya serba samar. Ya, yang benar itu bisa dianggap salah, yang salah itu bisa dinormalisasi sehingga seolah-olah kebenaran gitu. Dan ini fitnah zaman betul. Jadi kayak kemarin nih, sebelum kita membahas, kayak kemarin itu ada contoh ya, seorang laki-laki, dua orang laki-laki itu tiba-tiba itu ciuman gitu. Dan itu kemudian ketahuan bapaknya, marah bapaknya, dipukuli sama bapaknya. Pukuli. Padahal bapaknya itulah yang dulu ya memberikan kasih sayang, ya kan, memberikan nafkah gitu, memperhatikan, bahkan mencukupi semua kebutuhan sampai kuliah. Ternyata dia juga yang memukuli tadi gitu. Ya kan? Itu kan ya sama seperti ungkapan ini, Allah yang memberi rezeki di saat dolar 8.000. Ya, Allah juga yang memberi rezeki di saat dolar 18.000. Gitu. Ya kan sama. Tapi bukan masalah samanya itu kan. Ya, tentu ya beda gitu loh. Ya, beda. Mestinya yang diperhatikan itu adalah reaksinya. Orang tua yang memukuli itu juga orang tua yang memberikan kasih sayang kan itu. Nah, tapi apapun itu hadirin, itu adalah fitnah zaman. Ya. Sekarang ini boleh dikata kita itu sudah masuk di zamanul fitan itu. Ya, zaman fitnah, yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari fitnah zaman seperti ini. Sehingga di awal tahun kita ini berdoa, mudah-mudahan ya dengan doa itu Allah memberikan perlindungan kepada kita. Ini upaya jalur langit ya. Jadi doa itu kan upaya jalur langit gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsani was-salasun. Ya, hadis yang ke-32. La dharara wala dirara. Ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Sa'idin Sa'd bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id, yakni Sa'ad ya. Abu Sa'id nama aslinya adalah Sa'ad bin Sinan. Sebenarnya bukan Sa'ad bin Sinan. Ini lompat ke kakeknya. Kayak Imam Syafi'i itu kan lompat ke kakeknya. Jadi nama beliau itu kan Muhammad bin Idris gitu. Asy-Syafi'i itu ya ke generasi sebelumnya. Nah, sebenarnya beliau ini ya, yakni Abu Sa'id itu adalah anak dari Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini sahabat Nabi yang syahid pada saat perang Uhud. Ya. Jadi tepatnya itu bukan Sa'id bin Sinan, tapi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, ya. Al-Khudri, di mana Abu Sa'id ini adalah sahabat dari kalangan Ansor, tepatnya dari suku Khazraj. Ya, di Madinah itu, dari kalangan orang Ansor itu ada dua suku, yaitu suku Aus dan juga suku Khazraj. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini dari kalangan Khazraj, dari suku Khazraj. Gitu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirara, ya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan perbuatan yang membahayakan orang lain. Ya, hadisun hasanun, hadis ini statusnya adalah hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Ya, yang mana Ibnu Majah, Daruqutni dan juga yang lainnya, maksudnya para perawi hadis itu meriwayatkannya itu dengan sanad yang bersambung, maksudnya bersambung sampai Rasulullah. Ya, meskipun dalam catatan di sini Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya itu mengatakan terputus, tetapi ulama yang lain, para perawi hadis yang lain itu menyatakan tersambung, termasuk Ibnu Majah, Daruqutni dan juga mungkin yang lain. Ya, dikatakan wa ghairuhuma, selain daripada keduanya. Di dalam Musnad Imam Ahmad itu rasanya juga disebutkan hadis ini. Nah, hadirin jamaah Langgar An-Nur yang dimuliakan Allah. Hadis ini itu sangat terkenal. Ya. Sangat terkenal gitu. Saking terkenalnya itu sudah diajarkan tuh mulai ngaji di TPA. Ya, la dororo, jangan sampai salah ini ya, salah pengucapannya. Dororo itu ya pendek semua, la-nya yang panjang, la dororo wala diroro. Ya, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maksudnya melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan melakukan perbuatan yang membahayakan bagi orang lain. Nah itu. Nah, karena itu hadis yang pendek ini mestinya kita hafal itu. Ya. Dan kalau kita itu hafal hadirin, itu kan misalnya kita punya anak, itu kalau anak satu kan biasanya kurang seru ya. Nanti kalau anaknya dua, itu biasanya saling pukul-pukulan gitu. Nah, kalau sudah begitu tinggal bilangin aja la dororo wala diroro. Nah, tidak boleh ya membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Maksudnya tidak boleh mendolimi gitu loh. Ya, tidak boleh saling mendolimi. Jadi ya mestinya kita hafal lah gitu ya. Kita hafal supaya
kita itu punya bekal gitu. Ya, bekal itu kalau berupa dalil itu kan lebih mantap. Ya, termasuk ini juga bagian dari penjagaan Islam itu sendiri gitu. Ya kan? Ya kalau kita kembali ke bagaimana upayanya Abu Sa'id ya Al-Khudri dalam biografi beliau itu. Beliau ini kan salah seorang di antara orang yang membawa hadis yang jumlahnya banyak. Tercatat itu ada sekitar 100 atau 1107 hadis beliau itu. Ya. Di antara deretan 7 besar sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasul. Nah, pada saat beliau masih hidup itu banyak orang-orang dari generasi setelah beliau, tentu berarti kan tabi'in, itu ingin mencatat hadis yang beliau riwayatkan. Beliau melarang, nggak boleh, jangan dicatat. Terus gimana? Dihafal. Aku aja menghafal kok, masa kamu mau mencatat itu? Jadi di masa beliau itu, beliau melarang, jangan dicatat, tapi dihafal itu. Sehingga memang ilmu itu ada dalam benak. Kalau ada dalam benak itu kan nanti Allah ngasih hidayah gitu. Bagaimana pelaksanaan atau penggunaan hadis itu. Tapi kalau di catatan itu bisa lupa. Makanya kalau ada orang yang dikatakan sebagai ahli hadis, tapi kalau dia itu cuma hafal di catatan, ya belum masuk kategori itu. Kan ada. Ya, ahli hadis otodidak gitu. Itu hebatnya di catatan. Dia hafal betul kitab-kitab hadis itu, tapi tidak hafal. Ya, beliau hafal catatannya itu. Nah, kok jauh sekali ke sana ya. Ya. Nah, hadirin sekalian, menurut Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya, yang mensyarah kitab ini, itu beliau mengatakan, "I'lam anna man addarra bi akhihi faqad zalamahu." Ya, ketahuilah bahwa orang yang menyakiti orang lain, maka sungguh ia telah mendoliminya. Wa zulmu haramun kama taqaddama fi hadisi Abi Dzarrin. Dan kezaliman itu ya hukumnya haram sebagaimana dalam hadis Abu Dzar yang lalu. Hadis yang ke-24 ya. Di dalam kitab ini maksudnya. Di mana di dalam hadis itu dikutipkan oleh Imam An-Nawawi ya terkait dengan hadis qudsi di mana Allah katakan, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan berbuat zalim atas diriku. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, dan aku menjadikan kezaliman itu sebagai perbuatan yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Begitu. Nah, sebagaimana yang sudah kita pahami ya dalam pembahasan yang lalu, hadirin sekalian, bahwa ketika syariah Islam ini diterapkan, maka syariah Islam ini mempunyai tujuan, ya, tujuan diterapkannya syariah, ya, yakni apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah, maqasidus syariah, tujuan-tujuan diterapkannya syariah Islam. Dan dalam hal ini pandangan menurut pandangan dari atau menurut pendapat dari Imam Asy-Syatibi, beliau merinci maqasidus syariah, tujuan diterapkannya syariah itu ada 5 aspek ya, atau dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya, menjaga agama. Ya, menjaga agama. Ya, kalau menjaga agama ini kan yang paling mudah itu orang tidak boleh keluar masuk agama Islam. Ya, ketika
manusia itu diseru agar masuk Islam, maka Islam tidak memaksa manusia itu untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, yakni masuk Islam. Tetapi ketika seseorang sudah memilih masuk Islam, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar karena statusnya keluar itu menjadi murtad. Dan orang yang murtad itu diberikan kesempatan 3 hari atau mungkin lebih, ya, sesuai kondisi, ya, sesuai keputusan khalifah tentunya nanti ketika syariah Islam diterapkan, ya, supaya dia kembali rujuk ilal haq, supaya dia itu masuk Islam kembali. Karena kalau dia tidak mau masuk Islam, tetap dalam kemurtadannya, maka dia dihukum dengan hukuman mati. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Itu adalah hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzul akal, menjaga akal, tidak boleh mabuk. Ya. Kemudian hifdzul nasl, ya, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Ketika syariah Islam itu diterapkan, harta itu dijaga, terjaga gitu. Tidak bisa orang sembarangan itu mengambil. Termasuk mengambilnya itu mungkin sudah di ACC negara gitu. Pajak misalnya, itu kan di ACC negara. Lah kalau itu tidak ada dalam aturan Islam, ya ilegal itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Begitu. Nah, yang terakhir, yang nomor 5, yang menurut Asy-Syatibi itu adalah hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa, ya. Nah, kaitannya hadirin sekalian antara larangan agar tidak boleh membahayakan diri, doror tadi itu, dan membahayakan orang lain itu dengan larangan berbuat zalim dan saling menzalimi, ini semuanya hadirin itu adalah dalam rangka agar manusia itu terjaga jiwanya, agar terjaga salah satu di antara maqasidus syara' tadi, maqasidus syariah tadi, yaitu hifdzun nafsi, menjaga jiwa, ya. Sehingga seorang muslim itu, ya, ketika dia itu tidak mau menyakiti orang lain, ya, menjauhkan diri, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, itu sebenarnya adalah didorong oleh syariah, didorong oleh larangan Allah untuk tidak menyakiti orang lain. La dororo wala diroro. Jadi mereka tidak menyakiti orang lain itu bukan karena takut adanya sanksi. Ini yang membedakan dengan negara-negara sekuler gitu. Dikiranya dengan semakin kuatnya sanksi yang dikenakan kepada para pelaku kejahatan, dikiranya takut. Padahal namanya orang di penjara bisa dikurangi kok, dipotong kok. Ya kan? Ya tergantung yang bikin undang-undang lah. Nggak apa-apa dihukum nanti. Ya, 10, 20 tahun, 30 tahun misalnya, atau seumur hidup. Lalu tiap hari kemerdekaan dapat remisi kok gitu. Ya ringan-ringan saja gitu. Belum lagi bisa keluyuran itu. Ya kan tergantung cuannya. Ya, kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa tidak takut? Ya, lagi-lagi ini masalah yang ada kaitannya dengan keimanan kepada hal yang gaib. Ya, masalah seseorang itu percaya atau tidak Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dan akan memberikan balasan pula atas kejahatan yang dilakukan di dunia. Begitu. Ya, terkait dengan pahala. Jadi kalau misalnya orang itu nggak yakin gitu akan diberikan pahala, sebenarnya dia juga nggak yakin akan adanya Allah. Begitu. Makanya begitu tidak takut mereka itu ketika melakukan kejahatan. Nah, seorang muslim itu yang menyadari bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lain dan kehidupan itu pasti abadi, maka dia takut. Ya, ketika dia ada larangan yang datang kepada dia dan dia fahami, maka nanti Allah akan memberikan
hukuman di akhirat nanti, dan hukuman di akhirat itu jauh lebih pedih, maka dia takut. Dia tidak melakukan itu, meskipun tidak dilihat oleh orang banyak. Itulah seorang muslim yang ideal mestinya seperti itu. Ya. Karena itu hadirin sekalian, Islam itu sebenarnya adalah agama yang menjaga kelestarian kehidupan, ya, dan peradaban manusia. Karena tadi kalau kita lihat maqasidus syariah, termasuk diantaranya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Itu berarti Islam itu betul-betul menjaga kehidupan, tidak membiarkan kehidupan ini rusak, gitu. Ya, nah sehingga ketika Allah memberikan anugerah ya kepada kita, kepada manusia ini untuk hidup di dunia, ya memberikan kesempatan untuk bernafas, ya menikmati berbagai fasilitas yang Allah ciptakan di dunia ini, sesungguhnya semua ini adalah hadiah. Ya, hadiah. Ya kan kita tidak pernah minta ya untuk hidup di dunia. Nggak pernah minta itu dijadikan Allah sebagai manusia. Nggak pernah minta. Allah kasih secara gratis. Allah karunia, Allah berikan karunia seperti ini. Makanya kemarin itu kan ada ayat yang kita baca itu Al-Qasas itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Nah, Allah berbuat baik kepada kita itu ya kita sudah diciptakan oleh Allah jadi manusia. Coba kalau kita itu bukan jadi manusia, nggak tahu manis, nggak tahu pahit, nggak tahu kecut, nggak tahu cantik, nggak tahu jelek, ya kan? Gitu. Sehingga keberadaan kita hidup di dunia ini anugerah, pemberian gratis, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya ya kita itu syukuri gitu. Ya, kita syukuri, kita jaga itu dengan segenap kemampuan yang kita miliki gitu. Bahkan mestinya itu ya kita menganggap ini semua, karunia ini semua itu adalah amanah yang mesti kita jaga. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga gitu. Kita lestarikan ya. Karena memang di dalam Al-Qur'an misalnya surat Al-Baqarah ayat 195 Allah katakan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah ya, dan janganlah ya menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya. Nah, ketika Ibnu Asyur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir itu menjelaskan ayat ini, ya Al-Baqarah ayat 195 ini, ya, beliau katakan ayat ini menegaskan larangan keras terhadap tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa, gitu. Dan beliau contohkan salah satu contoh aktivitas yang bisa menyelamatkan, bisa membahayakan ya keselamatan jiwa itu adalah dalam hal ini seperti orang yang pergi berperang menghadapi musuh, tentu musuhnya kaum muslimin, yakni orang-orang kafir itu sendirian. Ya, sendirian, kurang bekal, bekalnya cuma semangat gitu. Dan pada akhirnya apa? Konyol. Nah, ini termasuk dalam kategori ini, ya. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Ya. Janganlah menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Orang yang berperang menghadapi musuh itu mestinya itu kan dengan persiapan yang matang. Karena persiapan yang matang itu juga diperintahkan di dalam Al-Qur'an gitu. Dan perang itu tidak bisa sendirian. Perang itu harus berjamaah. Bahkan perang itu tidak boleh kita itu berjalan sendiri kalau tidak ada yang memerintahkan. Harus ada yang memerintahkan. Dan di dalam Islam yang memerintahkan perang itu mestinya adalah pemimpin tertinggi, pemimpin umum kaum muslimin. Yang saat ini nggak ada atau belum ada. Gitu. Jadi itu termasuk aktivitas yang bisa ya terkategori membahayakan keselamatan jiwa. Karena apa? Nggak bisa menghadapi musuh itu sendiri. Ya, kayak Rambo begitu. Ya, mungkin kalau misalnya punya kemampuan kayak Rambo ya beda lagi. Ya kan?
kalah perang Amerika itu kan dengan Vietnam. Karena malu bikin film. Ya, film Rambo berapa jilid itu, berapa episode itu. Ya, digambarkan di situ seorang diri menghadapi tentara Vietnam menang. Dulu kita percaya aja. Ternyata itu hoax, nggak pernah terjadi gitu. Ya. Dan kalaupun kaum muslimin itu mempunyai kemampuan seperti itu pun tidak tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan kecuali kalau misalnya sendiri itu pakai drone. Nah, mungkin beda lagi ceritanya, ya kan? Bisa menerbangkan dari rumah itu ya ke pangkalan militer Israel atau pangkalan militer Amerika yang jelas-jelas kedua negara ini kafir harbi fi'lan. Nah, itu. Nah, tapi kalau maju sendiri ya, ini kan Ibnu Asyur itu kan di zamannya belum ada teknologi. Ya, maka perbuatan seperti ini terkategori sebagai perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa, keselamatan diri sendiri. Nah, ini kalau misalnya orang yang seperti itu ya kesimpulannya enggak mati syahid itu. Ya, mati konyol. seperti bunuh diri. Nah, mungkin dalam konteks saat ini hadirin sekalian, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Asyur ya, sebagaimana di dalam kitabnya tadi itu ya, At-Tahrir wa Tanwir tadi ketika menjelaskan Al-Baqarah ayat 195 ini, itu mungkin kalau sekarang itu ya seperti orang yang ugal-ugalan di jalan itu. Ya, jumping. Ada enggak? Jumping. Saya tuh pernah mau ketabrak anak seperti itu. Masya Allah. Kita ini sudah hati-hati gitu. Tiba-tiba datang dari depan itu, gelap. Enggak ada lampunya. Orang enggak ada lampunya ya berani itu. Ya. Weng gitu. Ternyata ada yang jumping. Ya, bawa motor. Ini kan membahayakan diri, membahayakan juga orang lain. Ya kalau pas selamat itu. Ya kalau masuk kalen gimana? Masuk parit gimana? Orang yang masih kasihan kan ditolong. Kalau enggak kan ya malah disyukurin gitu. Ya. Mungkin juga kasus yang lain itu ya menjual narkoba ya. Ini juga termasuk ya. Mungkin para pemakai itu enggak merasa bahwa itu memabukkan. Ya. Saya itu ada ya baru-baru kemarin aja itu. Kalau ada penangkapan di hari ini ya salah satunya dia itu teman pengusaha. Sehari sebelumnya itu pesen ini beberapa bahan itu. Besoknya kok nggak ada kabar itu. Sekalinya anak buahnya datang, Bos Ulun ketangkap saya. Ketangkap itu. Masya Allah. Ya, jelas ini membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri pasti, membahayakan orang lain kalau dia pengedar itu. Ya kan? Dan ini luar biasa rusaknya, daya rusaknya. Ya. Kemudian apalagi korupsi. Korupsi masuk enggak? Korupsi ini masuk, ya. Kalaupun tidak membahayakan diri sendiri itu pasti membahayakan orang lain. Dan orang lain yang dimaksud itu satu negara. Ya, Pak. Kalau korupsi misalnya yang dikorupsi itu adalah ya dana untuk apa namanya MBG, nah itu kan mengkorupsi uang 200 berapa jumlah kita nih Indonesia nih 260 juta jiwa, bayangkan coba dia di akhirat akan bertanggung jawab ya terhadap 260 juta orang. Gitu. Ini daya rusaknya luar biasa. Gitu. Ya, dan orang sekarang kalau korupsi itu enggak lagi jutaan, puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Bukan lagi miliaran itu. Zaman Pak Harto masih miliaran. Bukan ratusan miliar. Tapi sudah triliunan. Sudah kalau ditata itu seperti satu ruangan kantor kayak kemarin tuh. Ketika disita di KPK itu ditunjukkan, Masya Allah, uang segitu banyaknya itu loh, itu kok ya bisa gitu.
Jadi ya korupsi ini termasuk kategori doror ya, dan dorornya ini ya sampai mungkin anak kita ya. Jadi yang dirugikan itu bukan hanya satu orang, dua orang, tapi satu negara itu. Nah, termasuk barangkali hadirin sekalian, kategori yang membahayakan orang lain di sini itu adalah mungkin kasus pembabatan hutan, penggundulan hutan. Ya, ini masalah lingkungan ini. Di mana hadirin sekalian, hutan ini kan kategori apa? Jadi banyak orang kan ya nggak merasa itu bahwa itu adalah aktivitas doror. Doror itu. Ya, kenapa? Karena hutan ini hadirin itu adalah barang yang masuk kategori milkiyatul ammah. Barang yang masuk dalam kategori pemilikan umum. Ya, yang namanya kepemilikan umum itu yang memiliki itu semua rakyat. Tidak hanya milik individu, sehingga tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu atau swasta saja gitu. Ya, haram meskipun dapat izin negara, sekali lagi. Meskipun dapat izin negara mungkin HGU ya misalnya, itu tetap ini tidak bisa. Karena apa? Karena hutan dan segala potensi yang ada di dalamnya itu adalah termasuk milkiyatul ammah, kepemilikan umum yang mestinya hasilnya itu dikembalikan kalau ada hasilnya kepada pemiliknya, yaitu seluruh rakyat. Dalam hal ini khususnya adalah kaum muslimin. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Ya, orang-orang muslim itu berserikat di dalam 3 perkara. Fil ma'i wal kala'i wan nari. Ya, al-ma' itu air. Ya, al-kala itu adalah padang gembala. Dalam hal ini termasuk juga hutan. Wanar itu adalah api, maksudnya energi. Batu bara itu mengandung energi. Gas itu mengandung energi. Minyak itu mengandung energi. Yang semua itu yang kemudian dikatakan sebagai sumber daya alam itu adalah milik bersama. Ya, kaum muslimin ya itu berserikat mempunyai kepemilikan bersama atas semua itu tadi. Dalam hal ini ya termasuk hutan tadi. Jadi kalau dimiliki individu diambil secara pribadi haram, nggak boleh. Berarti menjadikan doror bagi orang lain dan jumlahnya banyak. Ya, itu belum lagi kalau misalnya ada dampak dari penggundulan hutan itu kan ada nanti banjir bandang, ya kan? Kemudian tanah longsor. Terjadi nggak itu? Terjadi. Ya. Termasuk ya kalau kita perhatikan itu jangan-jangan terjadinya pemanasan global ini adalah dampak dari penggundulan hutan itu. Berarti yang muncul doror itu bukan hanya satu lingkungan ya di sekitar hutan itu, tapi juga seluruh penduduk bumi gitu. Dan ini hadirin sekalian, kalau misalnya kita melihat seperti ini dibiarkan, maka semakin rusak, ya, semakin menghancurkan peradaban manusia, gitu. Sehingga sampai kemudian kalau kita lihat itu dalam konteks saat ini, orang-orang Barat sendiri itu memberikan istilah, ya, ketika ada satu orang yang rakus, yang mengambil haknya orang lain itu dengan istilah homo homini lupus. Ya, manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain gitu. Ya, bagaimana coba itu satu orang Kalsel ini itu mampu menguasai 1 juta hektar lahan di Papua Selatan. Di Merauke dan sekitarnya itu. Kebetulan Guru Ulun ini salah satunya itu penduduk sana, penduduk Merauke. Jadi beliau bisa cerita secara langsung bagaimana kerusakan alam yang terjadi di sana gitu. Ya. Jadi kalau di film Pesta Babi itu
ya mungkin ada yang di perbagus lagi. Tapi beliau ini ya langsung menyaksikan penduduk setempat dan kami sebagai muridnya mendengarkan langsung ya betapa luar biasa ya tadi homo homini lupus. Ketika manusia itu dibiarkan sekehendak hatinya ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan. Dan kerusakan ini akan terus terjadi kalau negara itu ya tidak mengontrolnya, tidak menghentikannya. Dan kayaknya kalau kita berharap ya hidup di negara yang sekuler itu tidak akan mungkin. Ya, negara seperti ini bisa menghentikannya. Kenapa? Ya karena yang berkuasa itu oligarki. Ya, yang berkuasa itu oligarki. Karena itu, kalau kita kembali ke makna hijrah, hadirin sekalian, yang kaitannya dengan kajian malam hari ini, maka mestinya kalau kita melihat ya kondisi yang saat ini terjadi ini, berbagai macam kerusakan, ya, dan berbagai macam kerusakan yang terjadi ini, berbagai lini, di semua lini hampir itu akibat tidak diterapkannya syariah Islam. Itu mestinya kita itu rujuk ilal haq. Mestinya kita itu kembali kepada syariah gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian atau akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, ya. Ya, allazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau misalnya kita itu mau ya kehidupan ini menjadi kehidupan yang baik, mestinya itu sebagaimana yang Allah perintahkan, rujuk ilal haq, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada aturan Allah. Ketika mereka itu sudah merasakan dampak dari kerusakan baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Dan kita saat ini hidup di zaman seperti ini, mestinya kita itu merasakan langsung betapa dampak itu luar biasa. Kita tidak bisa menjamin ya bagaimana keadaan kehidupan ke depan ini kalau ini tetap dibiarkan. Karena itu momentum Muharram, momentum hijrah itu mestinya bukan hanya kita fahami kita itu hijrah ya dari satu tempat ke tempat yang lain, hijrah dari yang tidak baik menjadi orang yang lebih baik, tetapi kita mestinya itu lebih tingkatkan dari masyarakat yang tidak Islami menuju masyarakat yang Islami. Dan masyarakat yang Islami itu adalah ketika di masyarakat itu aturannya itu adalah menggunakan syariah Islam. Insya Allah kalau kemudian ya semua kita sepakat itu, semua kita menginginkan sebuah masyarakat yang dikatakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka itu hanya akan terjadi ketika syariah Islam itu diterapkan dalam kehidupan kita. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.